Waduh, jujur gue agak pusing baca komik ini sobat. Kenapa alasannya bang? Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Seperti yang gue posting di komunitas kemarin ya, di tab komunitas gue posting foto ini ya. Jadi gue bakalan review komik Jepang ya, yang berjudul Fate Apocrypha ini sobat ya. Ini komik yang baru terbit minggu ini ya sobat ya. Terbit resminya itu besok hari Rabu, besok berarti. Kira-kira komiknya seperti apa ya, nanti kita review bareng-bareng. Tapi seperti biasa, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Dan gue juga makin semangat untuk ngonten setiap hari. Kita langsung mulai aja reviewnya. So, ini dia sobat, komik yang berjudul Fate Apocrypha ya. Fate Apocrypha ini tuh maksudnya dari lini masa komik Fate yang Steineck ya. Di Indonesia belum diterbitin yang Steineck, tapi kalau yang terbitan di luar MNC itu ada sobat ya. Kalau untuk selain Fate Apocrypha ini tuh di Indonesia udah ada series yang lain ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, di Indonesia ada lagi ya, selain Fate Apocrypha ada Fate Grand Order Turas Realta ini ya sobat ya. Ini di Indonesia udah sampai 7 kalau nggak salah ya. Kemudian ada Fate Grand Order yang Mortalis Stella ya. Ini baru sampai 1 volume. Dan yang terakhir ada Fate Grand Order Epic of Remnant. Ini dia sobat. Ini juga baru 1 sobat. Nah, kita back ke sini tadi ya sobat ya. Jadi kalau gue pribadi ya, waktu gue baca 3 komik ini tuh gue nggak terlalu bingung ya. Tapi jujur kalau yang di komik ini tuh gue lumayan agak bingung banget sobat ya. Karena ini tuh memang istilah-istilah yang dipakai maupun apa ya, masih berhubungan lah sama ini, tapi agak jauh gitu loh sobat. Dan pastinya nanti gue bakalan bahas sedikit lah ya, buat teman-teman semua kenapa sih Bang Dar bisa kayak gitu ya. Seperti yang kalian lihat di sini nggak ada subjudulnya ya sobat ya, jadi cuma ada tulisan Fate Apocrypha, nggak ada judulnya. Komik ini tuh diterbitin sama Acacia, beda sama 3 komik yang gue pegang tadi ini ya. 3 komik ini tuh diterbitin sama MNC ya. Walaupun kategorinya ini tuh dewasa, tapi ini diterbitin sama MNC. Cuma kalau untuk yang Fate Apocrypha ini tuh diterbitin sama Acacia, imprintnya dari MNC Komik. Entah kenapa nggak diterbitin sekalian di MNC ya, gue nggak tahu alasannya. Tapi kalau udah masuk ke Acacia, berarti memang level ratingnya itu mungkin memang udah nggak bisa ditolerir untuk masuk di MNC. Mungkin kayak gitu ya. Jadi memang harus terpaksa ke Acacia sobat, yang khusus dewasa. Komik ini tuh komiknya ya, itu karyanya Akira Ishida sobat, Akira Ishida. Kemudian yang diambil dari karya originalnya Yuichiro Higashide atau Type Moon ya. Dan untuk karakter desainnya Ototsugu Konoe ya. Buat kalian yang mungkin belum tahu juga, Type Moon itu adalah salah satu perusahaan kayak pengembang ya, kayak game gitu. Kemudian terkenalnya itu kayak light novel yang Fate ini sobat. Gue nggak tahu, Bang Dan nggak tahu yang series Fate ini tuh ada berapa. Ada berapa macam, dan nanti di Indonesia bakalan diterbitin berapa macam gue nggak tahu, tapi moga-moga aja bisa diterbitin semua seriesnya ya sobat ya. Untuk Fate Apocrypha ini tuh mengadaptasi dari light novel yang sama, judul yang sama ya. Untuk light novelnya udah sampai 5 volume. Sedangkan untuk Fate Apocrypha yang versi mangganya, yang versi komik ini tuh di Jepang sana udah sampai sekarang masih berlanjut dan udah mencapai 11 volume. Kalau di Indonesia baru terbit 1 volume ini ya sobat ya. Oke. Ini tampilan depannya ya, kalian bisa lihat ya. Untuk covernya ini tuh warnanya lumayan menarik ya. Tulisannya ini tuh sekilas kayak tulisan kayak apa ya? Kayak judul-judul yang zombie-zombie gitu, fontnya yang Apocrypha ini tuh sobat. Gue kirain pas waktu gue lihat pertama kali ini tuh komik tentang apa sih? Apa mungkin kayak zombie-zombie mayat hidup gitu ya? Ternyata enggak. Ya, kalau untuk covernya gue masih like sama yang cover-cover dari yang
Fate ini sobat. Kalau yang ini kayak gimana gitu ya. Kayak sekilas itu kayak lebih kartun daripada yang di situ ya. Dari covernya loh ya. Tapi kalau dalamnya, kalian nanti tebak sendiri ya. Kalau untuk tampilan sampingnya seperti ini ya. Untuk tampilan samping di sini nggak ada gambar mininya ya. Cuma ada logo Acacia, ada outdoornya, ada volume, dan ada judulnya. Dan untuk tampilan belakang di sini kayak ada dua orang ya. Ini tuh Mordred dan apa itu namanya? Mordred dan Siegfried. Kemudian di sini ada istilah-istilah penting, ada Cyber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Berserker, dan Assassin. Dan di sini ada sedikit sinopsisnya ya, sedikit blurb gitu sobat. Dan di bawah di sini ada detail komiknya. Di detail komiknya tuh di sini ada ratingnya ya. Jadi memang komik ini tuh masuknya dewasa. Kemudian untuk demografinya, komik ini tuh masuknya kalau di Indonesia di sini cuma ditulis komik, yang berarti ini komik netral ya. Tapi kalau untuk di Jepang sana ini tuh masuknya komik cowok atau komik shonen ya. Untuk harganya di Pulau Jawa ini tuh dijual dengan harga 45.000 sobat. Karena memang kalau udah masuk 2022 udah naik ya. Mungkin kalau ini tuh diterbitin tahun 2021 harganya mungkin masih 40.000 ya sobat ya, atau sekitar 40.000 lebih dikit ya. Kalau ini dijual 45.000. Kalau gue sih lihat harganya untuk komik cetakan ini tuh gue gimana ya? Ya hampir imbang lah sobat. Cuma rasanya agak kurang puas aja sama tebalnya. Tapi kalau lihat dalamnya oke lah, nggak masalah gitu sobat. Untuk covernya di depan sini, ini covernya all depan, samping, belakang semuanya covernya pakai yang laminasi glossy ya. Jadi yang meling-meling ya. Kalian bisa lihat di sini pakai yang meling-meling. Untuk format cetakannya ini cetakan premium yang tentunya udah pakai kertas book paper ya. Buat subscriber kemarin ada yang tanya, "Bang, ini pakai kertas apa?" Ini pakai kertas book paper ya, udah gue jelasin juga. Gue udah ngira-ngira, memang kalau untuk harga segini tuh pasti masuk cetakan premium. Jadi buat teman-teman semua nanti yang bingung, pokoknya kalau komik harganya sekitar 40.000 lebih, itu biasanya cetakannya premium dan pakainya pakai kertas yang book paper ya sobat ya. Untuk ukuran komiknya coba kita lihat ya. Nah, untuk ukuran panjang ke bawahnya ini tuh 18 cm ya sobat ya, 18 cm. Kemudian untuk lebar ke sampingnya komiknya 13 cm ya. Dan untuk tebelnya ini tuh cuma 0,9 sobat. 0,9 cm ya. Kalau dibandingin dengan komik yang terakhir gue review kemarin ya, komik Abdi Jiwo yang dari MNC juga, tapi dari imprint Koloni, ini perbandingannya segini ya sobat ya. Lebih panjangan yang dari Koloni. Kalau untuk lebarnya, sama lebarnya ternyata sobat. Oke, kalau kita bandingin sama komik Fate semua yang dari MNC ya, ini jelas beda karena memang kalau terbitan dari Acacia biasanya lebih lebar sedikit sobat ya. Gitu, oke. Sebelum kita buka komiknya, seperti biasa gue bakalan jelasin dikit tentang genrenya ini tuh masuk apa. Jadi buat teman-teman semua biar nggak salah beli ya sobat ya. Jadi komik ini tuh masuknya genrenya action ya, kemudian drama, kemudian fantasi, dan juga supernatural sobat ya. Action jelas karena ini tuh komiknya tentang pertarungan-pertarungan gitu. Kemudian kayak drama memang di sini ceritanya kompleks banget, bener-bener kompleks banget. Baru awal gue baca gue udah bingung banget saking kompleksnya untuk memahami kata-kata yang ada di sini ya sobat ya. Oke, kita buka. Oke, ini halaman awalnya, kejutan banget ya dari Acacia. Jadi komik ini tuh ada halaman warnanya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Wow, ada 4 lembar yang totalnya berarti ada 8 halaman. Mantap banget ya. Untuk cetakan warnanya ini tuh pakai kertas art paper ya, yang glossy warnanya ya gitu sobat. Oke, ini untuk halaman warnanya kece banget lah sobat. Pantas banget buat dipakein warna di sini ya. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini udah kece banget ya yang bagian ini sobat. Oke. Ini dia halaman yang gedenya sobat. Oke. Kalau kalian lihat di awal ini tuh, ini masih sekilas masih simpel ya. Jadi masih kotak-kotak seperti ini panelnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, dan di sini bakalan kelihatan ini dia kontennya. Jadi untuk Fate Apocrypha yang volume 1 ini, di sini ada 1, 2, 3. Total halamannya ada berapa, Bang? Oke, coba kita hitung manual karena di sini nggak ada halamannya, sobat. Nah, jadi kalau di sini tadi ada spesialnya ya di halaman 153, berarti ini 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164. Total ada 165 halaman sekalian sama yang detail komik ya. Untuk detail komiknya di sini kalian bisa lihat judul aslinya sama Fate Apocrypha. Pertama kali diserialisasi pada tahun 2016 ya sobat ya. Oke, ini dia. Komik ini tuh juga masuk di majalah gitu sobat. Di sini di bagian awal kita langsung disuguhin sama narasi ya sobat ya. Seperti ini ada narasi penjelasan, dan gue pribadi waktu gue baca narasi yang di sini gue jujur harus mencerna setiap kata yang ada di sini dan istilah-istilah yang ada di sini sobat, karena ini tuh istilah-istilah yang mungkin nggak bakalan kalian temuin di komik-komik lain ya sobat ya. Karena ini tuh komiknya tuh kayak bener-bener istilahnya tuh yang biasa kita temuin di game. Kalau sobat sering main game, pastinya kata-kata ini tuh nggak terlalu asing buat teman-teman semua. Tapi buat teman-teman semua yang nggak pernah main game sama sekali, mungkin kata-kata yang Saber, Archer, Lancer, Rider, Chester, Berserker, Assassin seperti ini tuh kayak membingungkan. Ini hanyalah istilah beberapa loh, belum yang kesemuanya istilah-istilah yang ada di sini loh sobat. Nah, kalau untuk panelingnya di sini mudah banget, cuma kotak-kotak horizontal seperti ini ya. Untuk garis batas antar panelnya, glitternya ini juga jelas ya. Kita lihat lagi, ini udah pakai tone ya. Nah, di sini juga masih sama. Lihat teman-teman semua bisa lihat ya. Di sini panelingnya mudah banget. Kita dari awal udah disuguhin narasi selama ini udah 3 halaman sampai 4 halaman. Jadi 4 halaman kita disuguhin narasi, dan narasi ini tuh penting banget buat kalian pahami sobat. Nanti kalian bisa komentar lah kalau udah punya komiknya, mungkin bisa ngerasain sendiri. Untuk baca komik di narasi awal ini tuh kalau kalian nggak pahami beneran, nanti kalian bakalan bingung di halaman-halaman selanjutnya sobat ya. Kemudian untuk artnya ya, di sini artnya udah jelas ya, artnya kece banget sobat ya. Semuanya dari panel ke panel yang ada di halaman sini tadi tuh udah nggak ada yang kosong ya, semua dikasih background. Ini dia. Oke, ini juga untuk stylenya, artnya itu stylenya khas manga banget. Di sini agak realistis ya, karena di sini kalian bisa lihat dari matanya udah dibikin jelas seperti ini. Ini dia sobat. Ya, tapi beberapa memang agak kartun dikit sobat. Cuma yang di toko ini tuh gue suka banget sama yang ini. Kayaknya dari awal tuh udah dominan banget kerennya. Oke ya, jadi untuk panelnya jelas mudah. Kemudian untuk perbandingan antara tulisan dan art, ini tuh gue udah baca ya sobat ya, itu hampir-hampir sama, tapi lebih banyakan artnya di beberapa bagian dan banyakan teksnya di beberapa bagian. Jadi kalau dibandingin itu mungkin 65% banding 45% lah sobat ya. Oke, ini beberapa art yang gue suka di sini, udah gue tekuk ya. Dan ini kemunculan karakter-karakter yang keren banget di sini sobat. Ada Fury Forfridge. Ini gue dari tadi lidah gue agak keseleo kalau baca ini sobat. Kalian bisa baca ini nggak? Yegigik. Yedik Milenia. Ini gue nggak bakalan baca ini ya, langsung di tulisan atas aja ya. Fury Forfridge, Kaulis Forfridge ya. Ini ada Challenge Ikeko, Roach Friend, dan Gordes Music. Ya, nama-namanya itu kayak nama-nama Jerman gitu sobat. Oke. Mana lagi ya? Gue liatin artnya dulu. Nah, ini salah satu art yang tonnya dark banget sobat. Ada lagi, udah gue tekuk nih. Di mana ya tadi? Nih. Nah, ini dia sobat. Di sini tuh kemunculan karakternya. Ya, ini nggak nge-spoiler ya. Gue kan cuma ngasihin dikit aja. Di sini bagian asiknya, wahai pelindung neraca langit. Nah, di sini muncullah Chester. Nih, kalian bisa lihat ya. Jadi sekilas kalau memang kalian lihat artnya, jenis tone yang dipakai ini udah kece banget sobat. Ini juga Chester, Archer. Kemudian di sini ada Berserker ya. Ada lagi Rider ya sobat. Ada lagi nggak? Ini Saber ya sobat. Di sini jadi ada total 5 orang yang ditulis di sini tadi. Favorit kalian yang mana sih ya dari kelima orang tadi? Kalau gue sih pilih yang ini sobat. Yang ini yang siapa bang? Jelas dong yang Saber. Saber itu istilahnya pakai yang jurusnya pedang gitu sobat ya. Oke.
Kalau untuk jalan ceritanya gimana Bang? Jalan ceritanya gue suka sih sobat ya. Sebenarnya ceritanya menarik banget. Cuma ya itu istilah-istilah yang dipakai ya, itu tuh sedikit membingungkan dan sedikit asing atau sedikit awam bagi kita, di telinga kita gitu sobat. Oke, jalan ceritanya gimana? Oke, jadi plotnya itu kira-kira seperti ini ya. Gue nggak mau ngasih spoiler terlalu banyak. Jadi ceritanya tuh menceritakan, ceritanya itu tentang ini. Di sini gue mau kenalin kalian salah satu istilah penting. Di sini ada Holy Grail War ya sobat ya. Untuk tokoh-tokohnya di sini juga lumayan banyak banget sobat ya. Yang tadi gue perlihatin di sini, ini tadi itu adalah servan ya sobat ya. Jadi ada dua istilah penting di sini, yakni kayak tuan yang di sini tuh kayak penyihir gitu ya. Jadi kalau kalian main itu nanti kalian akan ditemani sama servan. Servan itu adalah roh leluhur gitu loh sobat, yang dipanggil gitu sobat. Ini tokoh utamanya di sini, yang di awal ini tuh di sini baru muncul di halaman akhir ini sobat. Ya ampun. Ini ya sobat ya. Ruler. Ini ya sobat. Intinya kalau kalian masih belum paham juga, kalian bisa nanti kalau beli kalian bisa langsung ke halaman belakang. Di sini udah jelas banget tentang apokripa itu apa sih ya. Di sini kalian bisa langsung ketemu Holy Grail War. 7 magi atau 7 penyihir memanggil 7 servan untuk saling bunuh. Pertarungan untuk memperebutkan Holy Grail, sebuah alat yang dapat mengabulkan semua permohonan. Akan tetapi ada apokripa yang tidak mematuhi aturan dasar itu. Ya kira seperti itu ya sobat ya. Nah, itu tadi sobat sedikit review dari komik Fate Apokripa ya, yang diterbitin sama Akasha di tahun 2022 bulan Maret ini ya sobat ya. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa share ke teman-teman semua dan jangan lupa di like ya. Jika kalian tidak suka, silahkan komentar aja. Mungkin kalian bisa ngasih saran ke Book Boys. Buat kalian yang suka dan pengen dukung channel ini biar terus berkembang, kalian juga bisa ngasih tips dalam bentuk material di Saweria. Kalian bisa cekidot link yang gue taruh di deskripsi untuk donasi. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Dar, pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye-bye.